Shalom semuanya. Konteks tua PP Reading kita sampai surat 2 Timotius pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada. Ya, 2 Timotius, lanjutan dari surat Paulus pada Timotius yang pertama. Dan kita tahu bahwa 2 Timotius ini saat-saat akhir dari Paulus. Dan kita lihat pastoral counseling ini jenis suratnya. Dan dalam pastoral counseling ini Paulus tentu punya ciri khas untuk menasihati kepada Timotius. Relasi yang dibangun sangat erat dan bagaikan anak yang kekasih. Paulus menganggap Timotius anak yang kekasih, dan ini jelas relasinya dekat, baik dan intim, dan itu dicirikan dengan satu ciri yang tampak di ayat 3, yaitu Paulus katakan, Tuhan yang kulayani dengan hati nurani yang murni, dalam relasi yang intim, yang baik dalam pelayanan dengan satu tim, selalu motivasi hati yang murni itu menjadi dasar yang utama. Yang kedua dikatakan di sini yaitu Paulus mendoakan Timotius siang dan malam dan tidak henti-henti. Artinya Paulus mendoakan Timotius sebagai satu tim pelayan yang sedang melayani jemaat di Efesus dan terus berdoa. Jadi kita doa pagi, setiap pagi berdoa syafaat pada orang-orang yang melayani
menjadi satu bukti keintiman relasi di dalam pelayanan. Dan kalau tidak mau mendoakan orang lain, satu tim, ya saudara, membuktikan tidak ada relasi yang baik. Yang ketiga, kita lihat Paulus dengan Timotius relasinya intim karena dia selalu mengingat, ya ingin juga berjumpa. Kalau berjumpa dengan Timotius ada kesukaan. Dan kalau dia ingat betapa iman Timotius yang sudah diturunkan dari neneknya Louis dan ibunya Eunike, dan hidup yang penuh iman ditunjukkan Timotius, itu menjadi kesukaan Paulus. Ya, relasi yang intim dalam satu pelayanan dan pastoral kita lihat yang menjadi kesukaan dalam iman. Ya, satu tim ini terus bertumbuh kuat di dalam Yesus Kristus. Tapi kalau dia berdosa, mundur dari Yesus, murtad, tidak melayani sebagai pelayan-pelayan Kristus seperti Paulus, mestinya dia akan sedih, ya tidak akan membawa sukacita. Dan Paulus membuktikan bahwa relasi dengan Timotius ini ya sangat sukacita karena imannya yang terus bertumbuh. Dan itu sebabnya di sini ada nasihat seorang bapak rohaninya Paulus kepada Timotius. Nasihatnya yang pertama ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku. Ya, kita tahu ada orang-orang yang di dalam Yesus Kristus tidak tahu dan tidak sadar dia memiliki karunia rohani atau tidak. Tapi orang-orang yang melayani Tuhan, yang murni, yang sungguh-sungguh, Tuhan beri karunia. Dan ini yang harus dikorbankan. Diberi korbanan artinya dimanfaatkan, digunakan semaksimal mungkin. Karunia itu akan bermanfaat untuk orang lain, membangun jemaat, dan terus menerus sebagai pelayan Kristus bertanggung jawab. Karunia yang Tuhan berikan terus dilipat gandakan, terus untuk melayani maksimal untuk pelayanan. Dan ini jangan ya dimatikan, jangan dingin, tidak ada semangat loyo, apatis, statis, tidak ada sesuatu yang bergerak. Tapi orang-orang yang korbankan karunia itu ada gerakan terus yang Tuhan dorong dari dalam sehingga meluap dalam pelayanan saat-saat bermanfaat bagi banyak orang. Itu nasihat Paulus, dan alasan Paulus memberi nasihat ini karena Paulus tahu Timotius ini ya pemalu. Timotius ini ya orang yang baik dan semangatnya perlu terus dikorbankan. Dan Paulus menasihati ini karena dia memberi alasan di ayat 7. Allah memberikan kepada kita, ya artinya pada Timotius dan Paulus kepada kita, bukan roh, bukan roh ketakutan. Dan ini dalam pelayanan yang menjadi hambatan internal, hambatan dari dalam untuk memberitakan Injil adalah ketakutan itu. Sehingga Paulus ingatkan, kamu sudah dapat karunia, korbankan. Dan karunia itu bukan roh ketakutan, tapi yang memberikan kepada kita ini, yaitu kekuatan, membangkitkan kekuatan. Dan yang kedua adalah kasih. Ketakutan akan hilang kalau ada kasih. Dan ketiga, ketertiban, self-disiplin. Seorang yang dapat karunia Allah
hidupnya disiplin, tidak males, tidak asal-asalan, tidak sembrono, tidak kacau, tapi orang-orang yang disiplin, dan itu terlihat orang yang penuh dengan karunia Allah, roh Allah. Tentu hidupnya 3 ciri ini akan terlihat. Dia ada kekuatan, semangat, dan kasih, dan disiplin. Nah, ini yang diingatkan oleh Paulus sebagai pelayan-pelayan Tuhan, supaya hidup ini di dalam karunia roh Allah ini. Nah, apa yang harus dilakukan orang-orang yang menyadari kalau dia memiliki karunia Allah dan dikorbankan karunia Allah ini dan penuh kekuatan, kasih, ketertiban? Maka Paulus katakan di ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku, dan ikutlah menderita bagi Injil. Artinya, apa yang harus dilakukan kalau orang-orang yang sudah mendapat karunia Allah ini, yaitu memberitakan Injil dengan berani, tanpa malu, sekalipun harus menderita. Dan Paulus memberi keyakinan bahwa kuasa Injil itulah yang sudah dialami Paulus, yaitu di dalam Yesus Kristus mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa, yaitu hidup yang kekal. Dalam Injil Yesus Kristus ada kuasa untuk mematahkan maut. Kuasa maut dipatahkan dan memperoleh hidup yang kekal. Maka Paulus tegaskan dalam pengalamannya, dia tahu fungsinya, apa yang dipanggil Tuhan yang dia harus layani, yaitu sebagai pemberita Injil, sebagai rasul, sebagai guru. Dia menyampaikan Injil Yesus Kristus. Maka Paulus tegaskan pula kepada Timotius, yaitu peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Itu pegang apa yang sudah diajarkan Paulus dan lakukan itu dalam iman dan kasih Yesus. Karena Tuhan yang akan terus memelihara, maka dari itu pelihara harta yang indah yang dipercayakan kepada engkau. Orang-orang yang sudah dipercaya sebagai hamba-hambanya, patut kita pelihara kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangan kita lengah, jangan kita sia-siakan, jangan kita buang harta yang indah itu, karena itu panggilan surgawi yang indah untuk melayani Dia, melayani Injil, melayani Yesus. Itu sungguh mulia. Saudara, kita melihat pagi ini amanat teksnya bahwa di dalam Yesus Kristus karunia Allah itu patut terus dikorbankan untuk pelayanan Injil. Ya, kita tahu bahwa Injil itu menyelamatkan, mematahkan kuasa maut, maka disaksikan tanpa malu sekalipun ada penderitaan. Ini amanat teks pagi ini, biarlah kita pegang, kita taati, kita lakukan dengan kasih dan iman. Maka aplikasi hari ini, apakah saya, apakah saudara memiliki karunia roh itu? Kalau sudah memiliki, ya korbankan untuk pelayanan Injil. Jangan kita sia-siakan, tidak dimanfaatkan, tapi kita terus
untuk melayani Injil dengan sungguh dan berani. Sadarkah Roh Allah padaku membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, self-disiplin itu. Kita melihat evaluasi hidup kita masing-masing, apakah ada di dalam kriteria ini. Yang ketiga, siapkah saya bersaksi bagi Injil dimanapun dengan berani, karena Injil itulah yang menyelamatkan dan memberi hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini firman Tuhan meneguhkan kita sebagai pelayan-pelayan Kristus. Kita diberikan karunia Roh untuk kita dibebaskan dari ketakutan dan kita mendapatkan kekuatan, roh kita dibangkitkan dan ada self-disiplin. Kita mengucap syukur untuk karunia Allah, untuk kita boleh terus persembahkan kepada Dia, Tuhan yang hidup. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan ya, Kaulah Tuhanku, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melayani, memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Kita boleh dibebaskan dari segala ketakutan, tekanan. Kita boleh mengalami kuasa kebangkitan yang membuat kita terus hidup tertib dan kita terus diberi semangat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Mari kita bersyukur bersama-sama. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepadaku ya Tuhan bahwa karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kami, memberikan kepada kami kekuatan, dan Tuhan membebaskan kami dari segala ketakutan, dari segala tekanan Tuhan. Dan aku boleh Tuhan menikmati kasih karunia Tuhan karena Roh Kudus memberikan kepada kami Tuhan
membangkitkan semangat, kekuatan, dan kasih serta ketertiban Tuhan. Kami penuh Engkau dengan kasih-Mu untuk kami boleh memberitakan Injil, untuk hidup berpadanan dengan panggilan kami sebagai pemberita Injil, saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.